Yo guys, selamat malam, selamat datang di channel gua. Di sini gua akan bermain Subasa S lagi ya. Dan di sini gua akan membahas gak kesalahan ya, paling sekedar tips doang buat para orang-orang yang baru bermain di game ya. Gue mau membahas perihal ini nih, apa sih namanya? Bol sepatu emas. Aduh, sekarang ada bug lagi ya. Perihal sepatu emas tuh, guys. Sepatu emas dan kumpulan lembaran dream dan juga ini nih yang ini nih, pecahan dream ya. Pertama kita mau membahas sepatu emas dulu ya, kan ada sepatu emas dan sepatu yang silver tuh. Jadi kalau yang emas sebaik mungkin kita berikan pada karakter yang bannernya jarang keluar dan juga karakter yang dibilang apa ya, karakter langka lah, seperti Kals, Conti nih. Susah banget Conti guys dapetinnya. Di sini juga di toko-toko juga nggak ada. Bahkan di lembaran kayak gini nih lembaran kayak gini nih nggak ada guys Conti. Nih kayak gini nih nggak ada Conti. Yang emas juga nggak ada Conti tuh. Di kayak gini juga nggak ada Conti. Nih yang kayak gini nggak ada Conti guys. Kalau bisa itu dimasukin ke Conti, terus si Kals. Kalau Kals masih ada di lembaran emas masih ada guys. Tapi kalau Conti tuh, udah langka banget ya, susah dapetinnya. Jadi usahakan kasih ke player langka ya, karakter-karakter langka kayak Conti, terus Galvan masih bisa lah dapetin lewat lembaran kayak gini. Cuman Galvan nggak bisa guys. Kalau didapetin dari Dream kayak gini di toko Dream nih nggak bisa, nggak ada Galvan tuh. Paling backpack doang kayak biasa, kayak backpack awal tuh, seperti Ishizaki, Soda ya, sedikit tips aja ya itu juga. Terus yang bagus juga kalau dikasih itu tuh Victorino ini nih. Bagus kalau dikasih sepatu emas guys, ditambahin pakai sepatu emas di appnya tuh. Karena nggak ada di toko-toko juga selembaran Victorino tuh. Jadi sangat langka, jadi agak susah naikinnya. Ya kecuali buat kalian yang pinter-pinter ngatur tiket merah buat gacha Victorino atau si Conti kalau keluar. Cuma si Conti tuh jarang keluar bannernya guys. Paling ya Torino yang sering keluar tuh. Kalau Victorino nih beda ya, Torino sama Victorino, awas nih. Jadi usahakan gunakan sebaik-baiknya yang sepatu emas tuh guys. Kalau yang sepatu putih mah bebas, buat buat player, buat karakter SR juga. Kalau yang sepatu putih mah gue ada juga, ada gak ya? Nggak ada, ini wujud udah max juga. Terus kalian usahakan guys di kejuaraan dream nih dapetin guys, selesain karena hadiahnya bagus-bagus ya. Nih di buku emas juga, di buku kayak gini nih nggak ada si Conti guys, serius nggak ada si Conti tuh. Di kayak gini nggak ada si Conti tuh, adanya si Galvan, Dorino, Makoto Soda. Nah kak, nah tips lain juga buat kalian yang baru main nih, kalau buat yang ini nih, pilih buat pemain yang mau kalian dapetin aja, jangan buat pemain yang udah didapetin. Karena kalau yang pemainnya udah didapetin mah cuma buat itunya doang, nambahin upgrade level loh. Tapi kalau ini sampai 100 mah bisa dapetin pemain yang belum kalian punya. Ini kayak gue juga lagi ngumpulin si ini, siapa namanya, nah ini si Urabe sama si Misugi. Susah cuma si Urabe nih, soalnya gue mau dapetin Urabe tuh buat gantiin si Kals, soalnya gue belum punya Kals guys. Wajib soalnya aslinya si Kals tuh harus punya si Kals. Soalnya gue belum punya si Kals, jadi mau dapetin Urabe dulu buat formasi yang 4-3-3, yang formasi ini nih,
buat gantiin posisinya si Matsuyama nih. Ntar diganti pakai Urabe atau si itu namanya siapa ya, si Kals. Soalnya kalau Matsuyama nggak ada operan panjangnya, jadi gampang ketekel sama pemain-pemain musuh ntar. Ya ini juga nih, kalau mau lihat misi kayak gini selesai ya guys, lumayan hadiahnya nih. Nih, misi ini selesai tuh, hadiahnya bagus-bagus guys. Ini misinya di ini nih, kotak yang kedua nih. Apa sih panduan, apa sih catatan panduan tuh selesainya misi-misinya, soalnya hadiahnya bagus-bagus kalau buat up mah, upgrade pemain tuh. Pemain aja belum ada yang SS tuh. Terus usahakan kalau Dream League harus sampai posisi piala legendaris buat hadiahnya supaya bagus-bagus guys, hadiah kayak gininya nih. Tuh hadiahnya, kalau yang ini mah bentar ya. Nah, ada dapat tiket emas 5, tiket merah 10 sama hadiah koinnya 5.000, lumayan guys itu buat up. Nah, kalau hadiah seasonan dapat tiket emas 15 sama dapat border. Tuh, bordernya bagus juga deh. Sama bola emas juga tuh. Tiket emas dapat 40, lumayan. Tiket emas lagi 4, tiket itu tiket merah lah. Ya, sekarang lagi bannernya si Pierre sama si Torino juga. Gue Torino udah punya, tapi ya tadi gacha buat kemaksin sih, tapi belum sempat max. Bola emas juga udah nggak ada tadi buat gacha tuh. Ini enggak, ini enggak, tapi enggak, alhamdulillah enggak PT guys. Sekali spin 10 kali langsung dapat si Torino. Jadi bagus banget nih. Torino bagus buat di FB soalnya nih, buat di sini, buat nih Torino bisa buat di sini nih. Nih gantiin si Jaki buat nakal-nakal bola crossing tuh. Kalau buat main yang operan-operan pendek kayak formasi ini nih, Makoto Kitazume ini bagus pakai si Makoto Soda atau si ini Torino, bisa buat tapi kalau Makoto Soda lebih bagus pakai yang 4-3-3 tuh bagus. Yang Kozukira nih bagus kalau Makoto Soda, soalnya main umpan-umpan panjang guys. Terus jangan lupa perhatiin juga ya, ini nih apa sih namanya, taktik-taktik nih penting guys buat pertahanan juga. Taktik-taktik kayak nih, back kiri asis dengan operan panjang nih, berarti ini bisa operan panjang, bisa pakai ini apa sih, soda bukan yang ini, yang mana sih, nah ini nih bisa buat kalau pakai yang ini, asis back kiri asis dengan operan panjang bisa, atau bisa pakai si Jito Urabe ya bisa buat operan panjang, ntar dari sini langsung ke Subasa atau ke Takeshi bisa. Yang paling bagus mah untuk saat ini Galvan kayaknya guys. Galvan. Kalau iya sih, kalau back mah Galvan buat tackle-tackle. Terus Masao nih bagus, harus wajib sih Masao kayaknya buat meta-meta sekarang, buat meta-meta SOS guys. Terus kalau di tengah wajib sih Kal sih, cuman belum punya juga gua. Kalau buat di depan ya paling Napoleon atau si itu juga. Ya buat sekarang Mas Subasa juga masih oke sih. Gue juga kalau buat formasi pertahanan Dream mah pakai Subasa guys. Nih ya, lihat history gua tuh, ya lumayan sih, gak cuma ada seri ada menang tuh. Kalau yang di bawah nih masih pakai formasi 4-3-3, tapi yang kalau udah menang nih pakai formasi 4-1 tuh. Yang ini nih formasinya tuh. Jadi fokuskan ke Subasa, ntar Subasa nyerang ke tengah sendirian. Bagus guys formasi ini. Kalau yang belum punya kayak open yang di tengah tuh, tukang operan panjang. Soalnya itu aslinya kelemahan formasi 4-3-3 tuh di operan panjang. Nih, di Matsuyama nih kelemahannya. Kalau formasi 4-3-3 letak ini nih yang jadi kelemahan nih. Harus diperhatikan letak ini Matsuyama. Itu kalau formasinya si ini Makoto Kitazume ya guys. Kelemahannya tuh ada di sini nih. Nih, yang ini nih. Kalau formasi ini kelemahannya di sini.
Kalau yang ini formasinya Takeshi Furuya, kelemahannya kadang-kadang ada dua guys. Kadang bisa di sini, terus sama di tiga malah. Satu, dua ini nih. Terus sama tiga. Jadi kalau kalau ini usahakan pakai yang biasa operan panjang. Kalau yang di belakang kalau formasi 4-2-2 ya. Kalau ini usahakan yang kuat, yang kekuatan atau yang bisa gocek, jangan yang pakai yang kecepatan ya. Ya paling Victorino bisa sih, tapi ya agak kurang lah. Paling ya yang kayak gini nih, yang hijau atau yang merah, kayak Napo buat masih bisa lah. Hyuga, Napo masih bisa. Kalau buat striker yang formasi 4-2-2 nih. Kalau yang ini nih kurang gua ya, kurang paham soalnya, tapi kayaknya sih bagus yang hijau juga. Yang bisa operan-operan panjang, bisa langsung ke Sano atau kayak gini nih. Ini gak tahu sih, bagus juga ya, bagus kayaknya nih. Si Takeshi Taretanga belum pernah juga guys. Pokoknya yang bisa operan panjang langsung ke Sano lah. Ya paling segitu dulu sih untuk konten sekarang. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya, soalnya baru konten lagi juga sih. Baik, cukup kayak gitu aja dari gua sekarang. Bye bye.